Shalom menjua-jua, damai sejahtera bagi kita semua, khusus untuk kakak dan abang guru KKR GBKP dimanapun berada. Ya, sangat senang, sangat bersuka cita pada kesempatan ini boleh kembali memberikan sermon pelayanan untuk guru-guru KKR yang akan melayani di tanggal 3 Maret dalam ibadah Minggu KKR. Dan untuk itu, kakak dan abang guru semua, adapun yang menjadi materi pengajaran di kebaktian Minggu KKR tanggal 3 Maret ini, bahan Alkitab itu diambil dari kitab Lukas 23 ayat 26. Lalu ada bahan remaja, kitab Matius 16 ayat 23 sampai 25. Yang menjadi tema dalam kebaktian Minggu KKR pada Minggu 3 Maret ini, yaitu di keempat kelas sama, yaitu Simon dari Kirene. Dan ayat hafalan diambil dari Matius 16 ayat 24, dan ini juga menjadi invokasio bagi kita yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, demikian yang menjadi ayat hafalan. Lalu adapun yang menjadi lagu tema, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ya, itu nanti kita ajak anak-anak kita untuk bersama menyanyikannya, dan ini juga menjadi komitmen dari setiap anak-anak kita. Lalu sekarang kita membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 26. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 23 ayat 26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ya, itu untuk bacaan Alkitab kita. Lalu untuk anak remaja, bacaannya, tambahannya adalah Matius 16 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, demikian yang menjadi bahan Alkitab untuk tanggal 3 Maret ini. Lalu yang menjadi tambahan dari kami untuk penjelasan bacaan Alkitab, khususnya Lukas 23 ayat 26, yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu siapa Simon dari Kirene. Ya, sebab kakak dan abang guru sekalian, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, pasti terbayang-bayang. Oke, supaya nanti ya, anak-anak KKR kita dan juga khususnya kita guru KKR boleh mengenal Simon dari Kirene, maka kita mau berkenalan dulu. Yang pertama, ya, Simon dari Kirene seperti yang dituliskan dalam teks kita adalah orang yang membantu memikul salib Yesus saat menuju ke Bukit Golgota. Dan kalau kita cari tahu, cari informasi, Kirene itu adalah wilayah yang berasal dari Afrika Utara. Dan kalau di zaman modern ini itu adalah Libya, ya, negara Libya. Lalu ada juga informasi yang boleh kita dapat bahwa Simon dari Kirene ini adalah seorang yang beragama Yahudi dan pada akhirnya menjadi pengikut Yesus. Lalu teks juga tadi mengatakan bahwa ia baru datang dari luar kota, ya, dari luar kota Yerusalem. Lalu pada saat dia berada dalam posisi sedang melihat, juga ikut melihat pada saat itu Yesus sedang menuju ke Bukit Golgota dalam memikul salib, maka prajurit-prajurit Romawi memintanya untuk membantu memikul salib Yesus. Kenapa? Karena prajurit-prajurit pada saat itu menginginkan Yesus disalibkan dalam kondisi hidup. Ya, sehingga ketika mereka melihat kondisi Yesus pada saat itu sudah sangat lemah, maka dia mencari orang lain ya untuk bisa membantu memikul salib Yesus pada saat itu. Dan kita percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi juga kita percaya ini juga sudah rancangan dari Tuhan, sehingga Simon Kirene lah yang terpilih pada saat itu untuk membantu Yesus memikul salibnya. Ya,
Peristiwa Simon dari Kirene memikul salib ke Golgota menjadi ibarat orang Kristen yang ikut mengalami sengsara Yesus, yang senantiasa dapat merasakan penderitaan juru selamatnya dalam menebus dosa manusia. Yang dilakukan oleh Simon dari Kirene seolah sepele ya, hal kecil. Namun ternyata perbuatannya itu dikenang, berpengaruh, dan tercatat di 3 kitab Injil, baik Matius, Markus, dan juga Lukas. Demikian halnya setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Pelayanan kita ya kakak abang guru, KKR semua, sekecil apapun itu akan berdampak baik bagi sekitar kita. Oleh karena itu jangan pernah sepele. Ya, jangan pernah menganggap kita tidak penting, yang kita lakukan itu tidak berharga, karena sejatinya itu semua penting dan berharga, bahkan berguna bagi orang lain. Karena itu, ikutlah ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja khususnya dan juga kehidupan ini pada umumnya. Nah, ini dia kakak guru ya, saya sertakan peta ya dari Kirene, di mana Kirene ya ataupun ini daerah Afrika Utara saat ini. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran. Apa ya yang bisa kita sampaikan untuk adik-adik kita di keempat kelas, baik di balita, baik di anak kecil, anak tanggung, dan juga remaja. Pertama adalah kita sampaikan apa yang menjadi tema pengajaran atau tema kebaktian minggu pada saat itu, yaitu Simon dari Kirene. Nah, seperti tadi di awal sudah kami sampaikan, penting sekali kakak dan abang guru menjelaskan profil Simon dari Kirene. Siapa itu Simon dari Kirene? Ajak adik-adik kita berkenalan dengan dia. Dan intinya adalah bahwa Simon dari Kirene adalah orang yang membantu memikul salib Yesus ke Bukit Golgota pada saat itu. Jelaskan kepada adik-adik kita, kakak guru, bahwa Simon dari Kirene ini adalah orang baik. Ya, dia mau membantu orang lain. Padahal pada saat itu dia belum begitu mengenal siapa Yesus. Tapi dia mau tolong Yesus, dia mau bantu Yesus. Dia memberikan tenaganya, waktunya, bahkan dirinya untuk Yesus. Nah, Simon dari Kirene saja bisa demikian. Apalagi anak-anak KKR ya yang sudah dari kecil, sudah dari lahir mengenal siapa Yesus itu adalah Tuhan juru selamat kehidupan kita. Maka kita harus lebih dari seorang Simon dari Kirene. Kita harus lebih baik, harus lebih mau membantu orang lain, terlebih kepada Tuhan kita pastinya ya. Nah, tambah dari itu, kakak guru, abang guru semuanya, apa yang bisa kita sampaikan lagi? Nah, berdasarkan dari buku pedoman, kami lihat di kelas anak kecil, kita diajak untuk meminta komitmen dari anak-anak kecil, ya. Dalam artian di sini kita langsung mengajak anak-anak untuk praktek bagaimana boleh berbuat baik, menolong, dan juga memberikan diri kita, waktu kita untuk kebaikan, boleh berguna untuk orang lain. Nah, dalam hal ini bisa kita ajak adik-adik kita untuk ikut ambil bagian dalam kebersihan gereja atau juga di rumah masing-masing ya. Jadi ajak anak-anak kecil untuk belajar meneladani seperti Simon Kirene, yaitu mau ayo bagaimana supaya kita berguna bagi orang lain. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan adalah memberikan tenaga kita untuk kebersihan gereja. Jadi kalau ada sampah kita lihat, kalaupun itu bukan sampah kita, ayo kita pungut, kita ambil, kita masukkan ke tong sampah. Di rumah juga begitu, ya. Mainan-mainan kita, ya. Apakah itu tas sekolah kita, pakaian kita, ayo kita susun pada tempatnya. Nanti boleh disampaikan ke adik-adik kita di kelas anak kecil, ya. Para pelayan KKR semuanya. Nah, hampir mirip dengan anak tanggung, ya. Anak tanggung bisa juga ini diteruskan. Tadi kalau anak-anak kecil itu dalam bentuk komitmen dan dipraktekkan ya. Kalau di anak tanggung itu sudah lebih jelas ya. Dalam artian kita ajak buah dari pembahasan khotbah ataupun kebaktian minggu kita pada saat itu, kita ajak anak-anak kita untuk membuat jadwal kebersihan di gereja atau sekitar gedung sekolah minggu. Yang lebih konkret, contohnya misalnya tiap bulan itu kita buat jadwalnya, kalau minggu ganjil itu anak perempuan yang piket kebersihan. Kalau minggu genap itu anak laki-laki yang piket kebersihan. Atau ada
cara atau kesepakatan yang lain silahkan. Atau memang selama ini sudah dilakukan, bagus ya, pelayan KKR semuanya. Yang belum, kami rasa ini momennya, ini kesempatan kita ajak anak-anak kita untuk bertanggung jawab, untuk mau berguna, berbuat lebih lagi untuk sekitarnya. Seperti yang dilakukan oleh Simon Kirene pada saat itu ketika membantu Yesus memikul salibnya ke Golgota. Nah, sekarang untuk remaja. Tadi sama-sama kita sudah mendengar apa yang menjadi bacaan untuk remaja, Matius 16 ayat 23 sampai 25. Jadi kalau kita lihat kata kunci di situ adalah tentang mengikut Yesus. Bagaimana mengikut Yesus berarti adalah memikul salib dan menyangkal diri. Dan ini sudah dilakukan dan dibuktikan oleh Simon dari Kirene. Dia mau memberi diri, tenaga, dan waktunya untuk Yesus. Walaupun berat dan tidak mudah, ia tetap melakukannya. Hidup Simon dari Kirene jadi teladan bagi kita orang Kristen. Nah, yang menarik lagi di sini, yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita di remaja, bahwa Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus, bukan Simon Petrus murid Yesus. Kenapa bisa demikian? Dari sini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dalam melakukan karyanya menjadi alatnya. Nah, untuk itu anak-anak remaja harus selalu siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Allah kita, untuk melakukan karyanya, untuk menjadi alatnya, menjadi berkat, berguna bagi orang lain. Dan untuk itu, remaja mau belajar dan meneladani Simon dari Kirene dengan memberi diri, waktu, tenaga, pikiran untuk Yesus, dan caranya adalah salah satunya melalui ikut aktif dalam pelayanan di gereja, bahkan juga di rumah, sekolah, atau lingkungan, bahkan di tengah-tengah pergaulan. Kita harus tetap menjadi berkat, harus tetap boleh berkarya dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, mari kita ajak anak-anak remaja untuk selalu berpikir dan melaksanakan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah anak remaja yang banyak sekali tantangan, yang banyak sekali godaan, tapi anak remaja GBKP harus tampil beda, harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Ya, demikian kakak guru yang boleh menjadi tambahan bagi kita semua dalam nanti akan memberikan pelayanan di anak-anak KKR kita di tanggal 3 Maret 2024 ini. Selamat melayani buat para pelayan semuanya, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, mari bersiap agar kiranya firman Tuhan itu boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Bujur.